tidak akan pernah membawa kepada kesabaran. Padahal kesabaran inilah yang akan membawa kepada kepemimpinan. Saya sampaikan lagi, keraguan tidak akan pernah membawa kepada kesabaran. Padahal kesabaran inilah jalan kepada kepemimpinan. Syekh Abdul Azam mengatakan seperti ini. Ketika Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, lebih baik aku menjulurkan leherku kemudian dipenggal daripada saya harus memimpin. Pada saat itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sampai Umar mengatakan seperti itu? Karena Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak bersabar dengan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak bersabar dengan Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Abdul Azam menyimpulkan kesabaran inilah yang akhirnya mengantarkan Abu Bakar As-Siddiq ke dalam kepemimpinan. Sekarang jamaah semua fastabiqul khairat. Tapi mana yang paling bersabar? Yang paling bersabar apakah jamaah kita ataukah jamaah yang lain? Maka dialah yang akan memimpin. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Kepemimpinan tidak akan pernah diraih kecuali dengan keyakinan dan kesabaran. Kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa ja'alna minhum, dan kami jadikan minhum sebagian dari mereka a'immah, pemimpin. Kapan dijadikan kepemimpinan itu? A'immatan yahduna bi amrina, yang mereka memberikan arahan, mereka memberikan petunjuk, mereka memberikan peraturan dengan apa? Bi amrina, dengan apa yang kita bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin. Akhirnya muncullah rumus keyakinan melahirkan sebuah kesabaran. Seseorang tidak akan pernah sabar manakala dia tidak yakin. Ini ya, dari rumus ini muncullah kurikulum tersebut. Benar-benar apa? Dimulai. Ada yang bilang, kenapa sekarang usul salah dia? Karena di dalam usul salah tersebut perkataan daripada Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita bersikap, sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, ilmu dulu harus kuat. Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah akan melahirkan keyakinan. Sehingga apa? Kalau Allah mengatakan apa? Pelajarilah ilmu, maka engkau akan tahu mana ahlul haq. Pelajarilah ilmu, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sehingga apa? Pedoman kita, memang kita memperdomani ilmu. Berarti apa ini? Harus betul-betul dikawal. Bagaimana usul salasa benar-benar harus dikawal. Bagaimana masalah fikihnya, Safinatul Najah harus benar-benar dikawal. Bagaimana ininya, akhlak mujahidnya benar-benar harus dikawal. Semuanya harus dikawal. Jangan sampai apa? Kita melangkah di atas agar-agar. Sehingga apa? Bukan hanya doktrin-doktrin aja yang masuk kepada kita, tapi memang kita berada di atas keilmuan. Dan betul-betul lagi, jangan sampai kehadiran masalah keilmuan ini minim. Ketika kehadiran masalah keilmuan ini minim, yang hadir sedikit lagi, capek saja para majelis syariah. Karena apa? Ilmunya tidak sampai lagi. Akhirnya apa? Fulan keluar, saya ikut keluar. Ini keluar, saya ikut keluar. Bukan karena keilmuan, karena figuritas. Gak boleh lagi seperti itu. Benar-benar harus karena keilmuan. Dan kita, ya sekarang udah berjalan, kita sudah punya anak banyak gitu kan ya. Sebagian dari kita ada yang anaknya 7 dan sebagian kita ada yang anaknya 5, banyak ada. Dan kemarin hasil daripada 2 tahun yang lalu dan setahun kemarin hampir diadakan lomba musabaqah hifdzul Quran di Masjid Pak Iqbal biasa itu, hampir itu diraih juara-juaranya itu oleh anak-anak kita. Kalau kita berhenti dari keilmuan, ya bisa jadi apa? Anak kita tidak mengikuti kita. Kita merekrut orang lain sungguh susah. Tapi kalau sampai kita nggak bisa, anak kita sudah kita arahkan ke pondok, tapi kemudian kita lepaskan begitu saja, bukan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Zakaria mengatakan apa?
yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia harus mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Gerakannya harus sama. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik kapal bersama kami. Sama kita. Wahai anakku, naik gerbong organisasi, naik gerbong bersama ayah, naik gerbong dalam jamaah ini. Saya nggak mau. Ayah berdiri di sini, engkau berdiri di sana. Gerakannya harus sama. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim." Dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman, diikuti oleh anak cucunya beriman. Allah gandengkan semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan ini. Kembali lagi saya minta kawal betul. Kawal betul. Masalah ini, masalah apa namanya? Pentarbiyahan ini kawal betul. Ikop, tidak perlu ada ikop. Gak ada ikop. Kadang ada keinginan. Ikhwan kerja, ini kerja. Kadang ada keinginan. Ya sudah, gak apa-apa. Gantilah. Seumpama harus apa? Kerjanya biaya gajinya berapa? 100.000. Gantilah 100.000. Tapi ternyata itu gak mendidik. Kadang ada keinginan, kadang itu tapi gak mendidik. Udah, antum gak usah kerja aja. Ini saya kasih ganti uang, antum tetap belajar. Ternyata beberapa hal itu gak mendidik. Karena apa? Allah tetap akan uji kita terus. Ujian gak pernah akan selesai. Jangan pernah kita mengira kita sudah mengatakan beriman, kita sudah belajar, kemudian gak ada ujian. Pasti ada ujian. Ujian pertama mungkin kita harus bisa gak kita menyampingkan kegiatan kita dulu demi untuk kepentingan jamaah ini. Kalau ini kita sudah bisa semuanya menjadi murah. Ketika sudah ada satu cita-cita, yaitu apa? Hanya agar Allah saja yang diibadahi, itu menjadi murah saja. Ya, masalah kita ada maisha, sama kita berbeda-beda mungkin masalah ini. Saya mau ada maisha ini dulu lah. Tapi ketika kita cita-citanya untuk apa? Hanya saya melakukan ini semuanya. Tulis dalam benak kita, saya melakukan ini, pengorbanan ini semuanya tiada lain agar hanya Allah saja yang diibadahi di alam dunia ini. Agar hanya Allah saja. Maka apa? Semuanya menjadi murah. Kita tahu biyadikal khair ya Allah. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Kita mau mengandalkan siapa? Ekonomi kita, teman-teman kita? Enggak. Hanya Allah lah yang bisa yuqallibal qulub, membolak-balikkan hati kita. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang melapangkan rezeki dan Allah lah yang menyempitkan rezeki. Di tangan Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, qaulul haq la yuqarribu minal ajal wa la yubaidu minal rezeki. Perkataan yang benar, dakwah tidak akan mendekatkan kepada kematian dan tidak akan menjauhkan kepada rezeki. Itu benar-benar harus diucapkan kepada kita. Kemarin sempat Mas Andri di Sunduk mengedarkan ini videonya Gus Baha. Gus Baha bercerita seperti ini. Dulu ketika Mbah Maimun masih miskin, beliau tetap mengajar terus di mana-mana. Istrinya sempat Istrinya sempat ngomong, "Pak, kita nggak punya beras, kondisi kita masih miskin." Kata Mbah Maimun, "Ngaji belum tentu membuat menjadikan orang kaya. Nggak ngaji belum tentu membuat orang menjadi miskin. Ngaji itu nggak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Ya rugi, sudah nggak ngaji tetap aja miskin. Rugi. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Kok sampai nggak dapat? Sudah mengikrarkan la ilaha illallah, sudah masuk dalam kelompok jamaah, tapi dia nggak dapat. Jangan sampai ada hadis Nabi mengatakan apa? Ada orang yang ikut memenangkan Islam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ikut merimbung aja. Keberangkatan Allah dari seluas langit dan bumi. Kita di dunia ini aja yang sempit aja masih bisa kontak. Masa di surga seluas langit dan bisa tidak mendapatkan apa-apa? Kan tidak bisa tersudah begitu. Terlalu sekali. Sudah didekatkan dengan orang-orang soleh. Sudah ada program-program membawa kesolehan, tapi sampai kita tidak mendapatkan itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Setahuan sekali. Apalagi ya ikhwan sekalian, jangan sampai program ini muak begitu saja dengan ketidakhadiran antum di program pentarbiyahan. Bukan berarti saya tidak melirik kepada syariah-syariah yang lain. Ini tarbiyah ini itu akan
ini akan menginspirasi kita akan berbuat lebih baik, akan berbuat lebih solid, dan bisa kita akan jadi Rasulullah SAW tersebut. Bagaimana nanti setiap rumah akan dimasukkan Al-Quran benar-benar akan kita raih. Tapi kembali lagi, kesabaran tidak akan, keyakinan akan melahirkan kesabaran. Kesabaran akan melahirkan kepemimpinan. Tapi keyakinan tidak bisa didapat kecuali dengan tolabul ilmu, dan referensinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh para ulama dengan kitab-kitabnya tersebut. Dan kita sudah memulai di kitab Ushulus Salasah, kemudian kitab Safinatun Najah, kemudian kitab lagi Hadhihi Akhlaquna. Masuk, akhlaknya dapat, akidahnya kuat, kemudian ibadahnya juga solid. Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji wa ilaha illallah nabi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi hadiyan ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ulama dan sahabat yang rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah menakdirkan kita untuk bermuajah dalam situasi bulan Syawal. Oleh karena itu dalam kesempatan ini semoga Allah kita membantu mudah-mudahan Allah menerima ibadah siang kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita. Dan endingnya ketika bulan Ramadan kemarin ya, kita mendapatkan predikat ya, kembali kepada fitri bersih dari dosa-dosa. Banyak iklannya tuh. Yang pertama itu. Yang kedua, kami dari jajaran Markasi kesempatan ini ya mohon minta maaf lahir dan batin, bagaimanapun juga manusia tidak lepas dari kekurangan dan hilaf. Jelas. Oleh karena itu di mana-mana kami sampaikan atas nama Markasi, terutama pribadi saya, kalau toh di dalam interaksi mungkin ada kekurangan-kekurangan, mohonlah itu dimaklumi dan diikhlaskan, sehingga di depan Allah kita sama-sama tidak memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, kemarin saya suruh pas tanggal 4 Mei ya, itu hari tanggal kelahiran saya. Jadi hari ini sudah 76 plus 1 masuk tahun ke-77. Saya cerita dulu sebelum Ramadan kita ke Bima. Saya mendampingi Ustaz Ismail dan Ustaz Arif untuk daurah yang terakhir, daurah dia mu'alim. Ternyata di Bima saya diminta untuk hadir. Yang saya agak terkejut ketika saya sampai di sana, Amir wilayah di sana menyampaikan, Ustaz, kemarin sebelum Amtun datang, senior-senior itu pada suruh. Suruh membicarakan Amtun. Karena sejak bulan Mei kita ke sana, ya, saya mengalami kondisi kurang sehat.
Ya mungkin karena faktor psikologi ya. Lambung saya naik ya 80% dari pikiran. Karena iman kita yang diambil. Bagaimana juga mikir. Pertanyaannya begini. Dalam kondisi seperti ini, Ustaz semakin sepuh dan kondisi semakin menurun, apa yang Ustaz persiapkan untuk jemaah? Ditanya begitu. Ya alhamdulillah. Kenapa kita ya adakan keliling daurah mu'alim? Kenapa kita adakan begitu? Tadi membuat materi tujuan yang diinginkan ada sikap kolektif di antara kita. Karena bagaimanapun juga, ya, kalau Muhammad Rasulullah waladina ma'ahum, uswah hasanah Muhammad Rasulullah waladina ma'ahum. Ibrahim qad kana lahu uswatun hasanatun waladina ma'ahum. Jadi uswah hasanah itu tidak tertuju kepada sosok Nabiullah Muhammad SAW dan Ibrahim, tapi dengan orang-orang yang bersama, ada sikap kolektif. Ya. Kan begitu ya. Uswah hasanah ada sikap kolektif. Inilah yang membawa keberkahan. Bagaimanapun juga tanggung jawab iqamatuddin ini ada tanggung jawab kita semua. Kul atiullah wa atiur rasul. Fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Dalam surat An-Nur ayat 50. Katakan ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kalian berbalik bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selesai wa alaihi ma humila. Selesai tugas beliau. Menyampaikan risalah wa alaikum, kitabnya adalah kita semua. Mahumiltum. Tidak ada kata ini bukan bagian saya, itu kan bagian ustaz-ustaz. Itu tidak semua. Saya berbuat dengan satu hadis ya. Maka adalah hujanun pada atas sodat bijak. Karena siapa punya pengaruh bisa mimpin. Paling tidak kita bisa mimpin keluarga, tetangga kita, keluarga kita. Sejauh mana Anda memberikan pemahaman tentang Islam kepada orang yang di bawah pengaruh kita? Ditanya. Kalau kita kebetulan tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, maka lahum ilmun falyatasodaq bi ilmihi. Jadi ilmunya. Ilmu tidak punya, maka lahum malun falyatasodaq bi ilmihi. Ilmu, harta, tidak punya kedudukan kami, maka lahum kuwatun falyatasodaq bi quwwatihi. Gak punya apa-apa, punya kekuatan, punya tenaga, ya dengan akan ditanya oleh. Sehingga tidak ada kata ini bukan tanggung jawab saya. Semua langsung ditanya. Ditanya. Kita tidak sungguh-sungguh, kenapa tidak sungguh-sungguh? Maka tujuan kami ya, di markas ini ya, dengan memeras ya, pemikiran para asatidz. Oleh karena itu intinya kita ingin membangun sistem yang sebaik mungkin. Ya. Tujuan kita begitu. Sehingga kalau sistem ini semakin baik, karena sewaktu saya undur, siapapun bisa memegang dengan sistem yang baik. Sehingga begitu. Tujuan kita begitu. Ya. Kalau karena itu ya ada laskar-laskar yang mungkin ya baca Quran belum, nanti akan ditanya juga. Ada meningkatkan kemauan untuk meningkatkan kafail yang mencari ilmu. Tapi intinya bagaimanapun juga antum ya, diharapkan ikut berkontribusi. Ya. Karena bagaimanapun juga antum ditanya. Tidak ada kata ini bukan bagian saya. Tidak. Semua ditanya. Ya. Walaupun hanya punya tenaga, ya. Tenaganya ditanya. Untuk ikut mati. Karena bagaimanapun juga kalau kata-kata saya tutup, kalau saya bawa catatan yang mudah-mudahan kalau nanti saya buka
Sesungguhnya inna dukhulal fil Islam itu sesungguhnya masuk Islam itu ada dua transaksi, ya. Jual beli. Ada dua pihak yang bertransaksi. Allah yang menjual, kita sebagai orang mukmin yang membeli, ya. Allah menjual, ya. Syariatnya, kalau ada orang membeli, pahalanya surga. Kita membeli, ya, harus taat, ya. Maka tidak ada sedikit pun bagi orang mukmin, ya, baik harta maupun jiwanya untuk dirinya ada. Ketika kita menjual diri kita kepada Allah, semua diri kita, harta kita hanya untuk Allah. Harta, ya, sampai apa? Kita harbin kulluhu lillah. Sampai Islam pun ya'lu wa la yu'alai. Kalimatullah biyal ula, kalimatul kufr yasu. Sampai seperti itu. Jadi tidak ada hak. Kita harus sadar aslama yuslimu islaman begitu. Totalitas penyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan menganggap wah kegiatan begini saya karena kepentingan pribadi. Tidak ada itu dalam Islam. Harta kita, diri kita hanya untuk Allah. Begitu. Karena saya tutup seperti itu. Mereka itu harus kita sadari. Makanya di markas ini kata Rocky ini, Masya Allah, ternyata di markas ini betul-betul kita dipaksa untuk berpikir, ya. Bagaimana membangun sistem yang sebaik mungkin, tarbiyahnya, dakwahnya, isbahnya, kiadahnya. Jadi saya tekankan seperti itu sehingga sewaktu-waktu saya mundur, siapapun yang menggantikan, itu selama semangat kerja seperti itu. Mari kita bahas tentang ujian-ujian hari ini. Karena saya sudah masuk uji 7, mungkin ujiannya tinggal sebentar lagi. Antum yang masih banyak, masih panjang. Entah apa yang terjadi. Tapi dengan situasi kondisi politik seperti ini, bisa saja terjadi sebaliknya. Ada di grup NPWI komandannya, sangat mungkin Islam akan ditolong oleh orang yang fajir, bisa saja, ya. Jadi kita jangan putus harap, ya. Itu jadi begitu, ya. Alhamdulillah saya sudah sampaikan, ya. Saya sampaikan kemarin ketika saya sampaikan ke forum saya hari ini cuma harinya Jumat, ini hari Sabtu, pas tanggal kelahiran saya. Tahu itu diganti nasi kotak ganti nasi kebuli, ya. Tapi ingat ya, di depan itu saya mungkin tidak lama lagi, ya. Karena itu dalam situasi dan kondisi yang kita salah, ya, Ramadan yang meninggalkan. Kemarin sudah nggak bisa kita ulangi lagi. Wallahu a'lam. Ramadan yang agung masih bisa ketemukan tahun depan atau tidak? Belum. Ya. Kemarin ayat dari Pak Juanda menunjukkan, ya bisa ketemu Ramadan lagi. Maka izinkan saya, ya, kesempatan yang baik ini harus betul-betul kita gunakan sebaik mungkin. Saya bawa satu hadis, oke? Antara Jibril, Pakola. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, man adraka walada walidayhi famata fatakolana abadallahu fakul amin fakultu amin. Barang siapa masih mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia mati masuk neraka, Jibril berdoa, mudah-mudahan orang ini dijauhkan dari rahmat Fa'abadullah Fakul amin. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan roh Fakul amin. Kira-kira mustajabah enggak? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul.
orang ini ketika orang tuanya masih hidup, ya tidak ada kesempatan untuk birrul wali. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Karena orang sudah semakin tua, semakin menyebalkan, kadang-kadang begitu. Bikin repot, ada begitu. Oleh karena itu kesempatan ya, kalau kita masih ada orang tua, ayo ya. Kita didik anak-anak kita, kalau kita sudah berdua orang tua, ada adatnya sendiri bagaimana birrul walidain ketika berdua orang tua. Ini yang maksud saya, kesempatan ini jangan dilewatkan. Dalam satu hadis, kalau untuk membalas jasa orang tua, mentarbiyah kita, daging kita diiris-iris nggak akan sebanding dengan pengorbanan kedua orang tua kita dari pendidik. Maka ayo tingkatkan birrul walidain. Kalau sudah beliau meninggal, ada orang seperti ini kok, orang tuanya masuk neraka, kan aneh. Tidak mengambil kesempatan peluang untuk birrul walidain ketika kedua orang tuanya. Dan tadi pagi pada Pak Juanda masih ada kesempatan kita banyak doa, menghubungi kolega-koleganya sebagai bentuk birrul walidain, masih ada kesempatan dalam Islam. Yang kedua, man adraka syahra Ramadan falam yufar lahu wa udkhilan nar fa'abadu amin faqultu amin. Barang siapa mendapati bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Kebangetan, keterlaluan, tidak mengambil kesempatan bulan yang agung yang dilipat gandakan. Pahalanya ibadah wajib dilipat gandakan, ibadah sunnah, pahala wajib, banyak sedekah, malah masuk neraka. Terbukti banyak. Walaupun setan dibelenggu, ternyata diri kita, diri orang mukmin yang banyak nggak puasa itu, dia posisinya sebagai syaitan. Ada yang bertanya, gimana enggak? Namanya seperti apa? Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Tapi ternyata banyak masih orang yang nggak puasa, banyak yang maksiat, banyak yang mendolimi, ya, berbuat dolim, banyak. Artinya, mudah-mudahan kita terhindar seperti itu. Falam yufar, tidak mendapat ampunan. Ya. Kita belum tentu bisa dapat Ramadan lagi. Ya. Ini kadang-kadang orang-orang Islam kemarin saya kan baca ya, Allah wa Rasul wa baru hati-hati. Kata menganggap kita ini santai-santai, enggak. Ketika berazam kita sebagai mukmin, kita harus siap berhadapan dengan. Di bulan Ramadan kemarin kita sudah bisa menunjukkan, bisa musuh dua ya dalam Minatul Hayatan ya, dua musuh, anak dan setan, diri kita dan setan. Kita bisa menunjukkan nggak diri kita? Diumpamakan dalam firman ini adalah ayat itu, mengendalikan diri itu ya seperti kita berserikat dengan orang yang bisa harus dikontrol terus. Kalau diri kita nggak dikontrol, itu akan sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau diri kita nggak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dia akan disibukkan dengan kebatilan. Saya tidak begitu. Tidak pernah berhenti menyelewengkan manusia sampai bersumpah demi kemuliaan kami akan tetap menyelewengkan manusia selama rohnya masih berada di jasadnya. Tidak akan pernah berhenti. Yang ketiga, man idza dzukirta falam yusalli alaihi faqad radullahu amin.
ketika namamu disebut Muhammad, ya, kemudian mereka tidak bersolawat kepada kamu. Banyak kalau Muhammad disebut tidak perlu banyak selawat. Kalau Muhammad Rasulullah kita harus, ya. Orang yang pelit adalah orang ketika disebut nama Rasul tidak bersolawat. Alhamdulillah santri-santri di sini ketika disebut kompak baca salat. Ini peluang-peluang seperti itu. Ya. Oleh karena itu Allah, ya. Kondisi hari ini ya, harus betul-betul kita hati-hati, ya. Betul-betul berada di dalam jalan yang fenomena kehidupan Pilpres menunjukkan bahwa saya sudah sampaikan kepada tim salah satu ketika ketemu sudah pada tahun yang lalu, sebaik apapun, ya, sebaik apapun orangnya, kalau sistem masih seperti ini tidak akan membawa kesejahteraan. Karena bagaimanapun juga kita sudah menyimpang dari pijakan itu. Sampai pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada orang-orang Muslim datang di majelis Nabi SAW, membawa catatan-catatan, tulisan-tulisan yang didengar dari orang-orang Yahudi. Rasul sudah jelas kedunguan, kebodohan dan kesesatan satu kaum, dia nggak suka dengan apa yang dibawa oleh nabinya untuk mereka, malah cenderung kepada apa yang dibawa oleh nabi yang lain untuk mereka, ya, itu cenderung begitu. Maka sebenarnya apakah memang nggak cukup? Nah, apakah yakni, ya, di dalam edukasi nanti atau bisa, ya. Pada jalan awalam yakfihim inna anjalna alaika kitab yuta alaihim. Apakah tidak cukup, ya, dengan apa yang kami turunkan kepada mereka? Sekarang ada begitu, ya. Sekarang sudah ada fenomena, ya. Gara-gara itu lah. Kemarin di dalam grup MPUI, Kesatuan itu menceritakan ada tausiah dari seorang ustadz dari Jawa Timur. Kenapa umat Islam terbunuh? Ada 3 hal. Mereka tidak sadar bahwa Islam itu sempurna, komprehensif, yang luar alaih, sehingga manusia harus mengadopsi dengan ideologi ajaran-ajaran yang tidak sadar. Tapi juga ada yang sadar, ya. Tapi mereka masih larut. Padahal kita di MPU sudah ada, jangan menari di gendang mereka. Kita begini ramah sendiri. Dia kemarin ketika tidak berpihak kepada salah satu paslon, seolah-olah nggak berjuang untuk Islam. Gara-gara itulah umat Islam dunia masih larut dengan gendang mereka. Yang kedua, tidak tahu siapa musuh, malah ikhwan sendiri, saudara sendiri dimusuhi. Beberapa hari yang lalu saya baca satu hadis, saya ceritakan fenomena hari ini. Kami duduk bersama Rasulullah SAW. Rasul cerita tentang fitnah. Besoknya cerita tentang fitnah. Lebih-lebih yang banyak sekali menyebabkan fitnah. Fitnah kemudian fitnah akhlas. Akhlas itu adalah kain yang menempel di punggung kuda. Menempel. Kalau di lantai seperti kain pel. Artinya fitnah ini tidak bisa lepas melekat. Itu kaum muslimin. Siapapun tidak
bisa melarikan diri dari peperangan atau melarikan diri dari tanggung jawab. Dan peperangan permusuhan terjadi seperti itu. Setelah itu muncul fitnatul akhlas, fitnatul syarab, ya, kepangan, kesuksesan. Di situ dapur Nuha minta diadami. Asapnya muncul dari bawah kaki saya. Dan Rasul begitu. Ada seorang laki-laki, dia mengaku sebagai ahli bait, padahal dia bukan keturunan Juliana. Di hari ini fenomena lihat. Iya, fenomena nasab ya. Saya pikir ini ada apa? Kalau dulu mereka mempromosikan Islam Nusantara enggak. Sekarang ulama-ulama Nusantara vokal sekali menyerang dalam kegiatan apa? Nanti tes DNA segala macam ya. Ada anak muda dari Malang, nggak perlu tes DNA. Yang penting kesaksian masyarakat. Di abad keberapa itu ada orang dari Afrika mau ngaji, ceritanya begitu kan? Kan desakan dari ulama-ulama Nusantara sudah tes DNA dan sebagian sudah tes DNA, ternyata ya mirip-mirip Arabnya tidak ada, malah Yahudi. Itu gara-gara mereka mengatakan begitu ya. Sejelek baik masih lebih baik daripada 170 ulama yang karena begitu rame. Ini ada apa sih? Jadi malah kita begitu. Ketika ada orang Afrika mau haji, ada orang Ahliya nitip dana, tolong bagikan kepada Duriah Rasul di kota Madinah. Terus ya dibagilah. Tanya pada masyarakat mana? Si bulan, dibagilah dana. Ada salah satu Duriah Rasul karena Syiah, dia nggak kasih. Malamnya dia mimpi ketemu Fatimah Az-Zahra. Kenapa kamu nggak memberikan amanah kepada cucu? Kamu mendolimi. Ya apa tidak ada sampaikan. Dia datang. Jadi intinya tidak perlu DNA. Ya Bapak ini masih ada DNA. Dan cek kabar-kabar itu tidak ada DNA. Bapak ini apa ya? Akhirnya terbongkar. Sampai kuburan dipalsukan, dimajukan di mana-mana. Jadi fitnah Tusyara itu ada asapnya di sini. Sampai fitnah Duhaimah. Sudah terangkan ya. Jadi ketika suatu kondisi seperti itu, umat menjadi total dua kelompok. Bustani saat yang satu, ya bukan. Ada orang-orang beriman sama sekali tidak ada kemunafikan. Yang satu munafik sama sekali tidak ada mudah-mudahan kita terus yang pertama. Kalau sudah seperti kondisi seperti itu, tunggu aja sudah. Ya. Tunggu aja kedatangan Dajjal, imam hari ini atau besok. Maka beberapa bulan yang lalu saya sempat bingung. Sementara fitnah, kedatangan negara asing, oligarki, Indonesia betul-betul mau dijual segala macam. Sementara asatid yang lain akhir zaman 2024 itu harapan muncul Imam. Ini bagaimana? Berita yang mengenaskan, yang menakutkan dengan harapan seperti itu. Bagaimana kita mencernanya? Maka saya dalam kajian beberapa bulan yang lalu antara ancaman dan harapan. Seperti apa kondisi seperti ini? Benar iman ini rahimahullah. Ya, ayo kesempatan ini kita harus sadar. Jadi yang kedua tidak tahu musuhnya. Terutama kemudian yang ketiga adalah pecah belah. Ini strategi mereka.
faktor perpecahan umat ini memang ini skenario dari orang-orang non-muslim, tapi yang lebih dominan adalah internal umat Islam. Maka kita harus sadar. Bagaimanapun juga, ya, kita sebagai orang Muslim tidak punya daya untuk kekuatan apa menghadapi seperti ini. Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu saya serukan doa. Kemarin di markas juga saya sampaikan begitu, ya. Supaya kita banyak-banyak berdoa, ya. Saya tuliskan, ya. Kenapa kita banyak doa? Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Di ayat yang lain itu surat Al-An'am ayat 42-43, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadnahum ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Doa, senjata kita hanya doa, kemampuan kita hanya doa. Karena di dalam Nabi Nuh, Nabi Syuaib berdoa terhindar dari kekejaman mereka, ya. Di dalam Al-Quran ada penulis mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa kemenangan dan kemuliaan itu didatangkan dari perbandaraan langit dari Allah SWT, itu berkat doa orang-orang yang hanya karena doa. Karena kita kemampuan kita begitu, maka berapa bulan yang lalu tentukan kita bikin program harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kuat, mampu atau lemah. Tapi kita sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Kondisi seperti ini, ya, makanya kita harus sadari. Kita bangun kebersamaan, ya, karena kesepakatan itu ada sikap kolektif, itu ya, banyak. Maka ini kesempatan. Hari ini kesempatan bagi kita untuk memberi pencerahan tentang tarbiyah umat. Ayo cari solusi, mencari solusi. Sudah 78 tahun kita seperti itu, cuma dengan bahasa yang karena bagaimanapun juga, ya, saya sudah sering dikatakan di MPUI begitu. Kondisi ini akibat perbuatan kita. Kalau Allah memberi nikmat, ya, dari kabiran Allah, lam yubayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yubayyiru ma bi'am. Yang demikian kondisi seperti ini, Allah tidak akan merubah nikmat yang diberikan satu tahun kecuali mereka merubahnya sendiri. Bangsa Indonesia ini secara umum betul-betul kufur nikmat sudah diakui, disahkan di dalam undang-undang bahwa merdeka karena rahmat. Tapi hari ini syariat Islam tidak diberi rahmat dari adab. Hari ini begitu. Maka saya sampaikan kepada alhamdulillah, ya, hari kita polemik dalam di MPUI, ujung-ujungnya saya ditunjuk dari ketua utama. Jadi saya sekarang memimpin 2 jemaah. Berat. Hari tanggal 11-12 disuruh nanti kita. Berat. Karena memang kriteria di MPUI yang diutamakan adalah orang yang punya masa. Tempat semua itu punya masa. Di mana kita yang backup? Di balik ilmu kemarin, yang kita, di mana kita? Mereka tahu.
pendapat, tapi maka saya katakan yang saya usulkan bukan sesuatu yang belum kita lakukan. Nah, program kita terutama bagaimana kita membentuk kepemimpinan ulama di daerah-daerah. Indonesia jadi target kepentingan politik global. Karena umat Islamnya mayoritas, ya. Tanahnya subur, tapi mereka tidak berani menghadapi umat Islam dengan fisik. Strategi mereka adalah strategi makan bubur dari pinggir-pinggir. Waktu itu itu bukan strategi mereka, strategi Allah. Kalau komunis, desa ngomong di dalam Quran awalam yarau anak til ardon uswah min atrofiha, ya. Apa mereka tidak tahu bahwa kami mengurangi kekuasaan orang itu dari pinggir-pinggir? Ya. Maka dalam kajian kita, ya, Indonesia ini mereka dari perlawanan dari pinggir kan begitu, ya. Taliban juga sukses karena begitu. Rasul juga bersungguh-sungguh dari pinggir-pinggir itu bergabung, ya. Maka kita tidak bisa melawan hari ini. Mereka jangankan, ya, melanggar hukum, konstitusi aja di Eropa. Kita menghadapi kondisi yang tidak normal, maka kita harus hati-hati. Karena salah satu tokoh NPU ketika di Jawa Tengah, kalau strategi ini batal, kami akan kembali kepada strategi yang sama. Itu kemudian di daerah-daerah. Itu begitu. Saya kembali begitu. Karena bagaimanapun juga saya katakan, ya, hari ini umat Islam betul-betul dalam kondisi, ya. Kalau Ibnu Khatib dan Ibrahim, Ibnu Khatib mengatakan dari Ibrahim, ya. Al-Farabum ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah memberi wahyu kepada salah satu nabi dari Bani Israel. Fakul li qaumika, katakan kepada kaummu, laisa min ahli qaryatin wala ahli baitin yaquluna fi ta'atillah wa yaquluna ila maksiatillah illa, ya, khawalallahum anhum mimma yuhibbun ila mimma yuhibbun. Tidaklah penduduk satu negeri, ya, penghuni sebuah rumah yang awalnya taat kepada Allah kemudian maksiat kepada Allah, bergeser. Kecuali Allah juga merubah kondisi yang menyenangkan menjadi kondisi yang mengenaskan. Hadis tasdikal hada. Ketika bilang, ya, dibenarkan hadis ini, ya, la yugoyo kumbin, ya, atau yugoyo rumah bi'am usul. Allah tidak akan merusak nasib kaum. Ya. Nikmat diberikan begitu. Ketika mereka merubah hari ini, ya, perjuangan kita untuk menegakkan syariat, ya, teman-teman, hari ini mereka semakin membutuhkan kita, baik personal maupun pemikiran. Sudah ada seperti itu. Karena bagaimana juga saya sampaikan di forum-forum mereka, ya, ini janji Allah, jaminan Allah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, saya ulang lagi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tada. Karena berikan, jagalah jadi dirimu, ya, kemurnian akidahmu, ya, ya, langkah-langkah perjuanganmu tetap sikap. Layak kerukuman bela ibadah, tidak akan bisa memberikan mudarat. Orang-orang yang dolim, orang yang sesat itu idah dan kuncinya selama kalau dalam betul. Kuncinya di situ, ya. Maka kita gali semua yang mungkin, ya. Bagaimana kita tetap berada dalam jalur yang benar. Kemarin begitu. Apa kita mau melakukan? Di daerah-daerah dipaksa untuk mengikuti mereka.
Kayak bagaimana kalau kita berstrategi, ya. Tapi bagaimana jangan sampai kita berstrategi, kita hilang jati diri kita. Yang kami harapkan di negeri ini, saya sudah ngomong kepada Ustaz Abu Dur, bagaimana di negeri ini ada satu kelompok Taifah Mansurah, walaupun kita tidak boro-boro nanti sebagai Taifah Mansurah, ya. Kalau ada kelompok yang kecil, ya, yang dohirina al-haq, layak duluman pada ada satu kelompok yang sikoh kepada kebenaran, ya, tidak akan bisa mengganggu. Mudah-mudahan dari pintu itulah, dari kelompok itulah pintu Allah memberikan nasr kepada kaum muslimin di Indonesia. Kita ingin seperti itu. Karena bagaimanapun juga, ya. Ketika saya di Rio, itu ketika kita nyampaikan kuncinya ya akidah yang benar, kita juga bersatu, wah impossible besar. Ketika teman kita nyampaikan itu, nggak mungkin umat Islam itu bersatu. Rasul aja doanya ditolak kan ya. Terus saya jawab, iya, doa Rasul ditolak. Salah satunya adalah ketika umat Islam jangan sampai kalau itu dikabulkan, itu menyalahi fitrah. Manusia itu saling fitrahnya begitu, saling menumpahkan darah. Tetapi kalau kita wa'tasimu bihablillah, anjuran Allah, perintah Allah untuk bersatu, kemudian kita bisa mewujudkan. Bagaimana kalau kita nanti bertemu kepada Rasulullah di akhir, ya, doanya tidak dikabulkan, kita mewujudkan persatuan, betapa gembiranya. Karena bagaimanapun juga ini salah satu sebab, ya, kehancuran di negeri seperti ini. Saya bacakan di forum-forum itu di dalam surat Ibrahim ayat 13 sampai 15. Saya sering baca. Wa qala alladziina kafaru bi rusulihim lanukhrijanakum min ardina aw la ta'udunna fi milladina. Menggunakan lam dan nun taukid sakilah, sungguh-sungguh dan benar-benar kami akan mengusir kalian. Bukti ya, tidak mau disingkirkan, atau kami mengembalikan mereka, mungkin memurtadkan mereka kepada agama nenek moyang. Tapi Allah memberi fa'afaruhum ilaihim, Allah memberi kepada mereka nabi-nabi, rasul-rasul dan umatnya, ya, pakai lam dan nun taukid sakilah. Lanuh likan nadolimin waladus dinalamun adawi ba'dihim. Sungguh-sungguh kami akan hancurkan kedaliman dan kami tempatkan kamu berkuasa sesudah mereka berkuasa. Ini janji Allah. Saya yakin kepada mereka begitu. Syaratnya apa? Ayat selanjutnya. Dari Gabi, ya. Liman khawfa maqami wa khawfa wa'id wastaf. Janji Allah seperti ini bagi mereka yang betul-betul takut akan kemuliaan Allah. Karena hari ini banyak orang qadarullah haqqan tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Mereka menganggap Allah tidak mengenal apa-apa, itu kan tidak menghormati Allah. Akidahnya enggak benar seperti tadi, ya. Allah sudah memberikan pola hidup yang yaklu walayulah tapi tidak dipakai, ya. Nah, kita mereka hancur, rusak. Ya. Kemudian bahwa takut akan ancaman azabku. Karena kan sudah saya sebutkan seperti itu. Azab bagi orang maksiat mungkin bencana alam. Ya. Tapi bagi orang-orang mukmin, azab adalah perban. Maka jangan sampai ada di tubuh kita friksi-friksi yang akan membawa kehancuran. Harus kita wal qadiru ala ayat masalaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum syi'an wa yutikum balaba. Dialah Allah yang mampu mendatangkan azab dari atas. Bisa saja Semeru meletus, ya,
Tapi adab dari atas, pemimpin yang bobrok menguasai kita juga adab dari, atau adab dari bawah. Masyarakat yang sulit diatur, mengundang perpecahan. Jadi kalau ulama Nusantara itu membuli baik, masya Allah. Dia mengkritisi kasarnya ucapan-ucapan yang baik, tapi dia sendiri juga mengungkapkan kalimat-kalimat yang nggak layak sebagai ulama. Lalu, walau lebih rahasianya seperti apa? Maka itu wayul bisa usiaan. Campur adukkan kalian dalam perpecahan-perpecahan kelompok-kelompok supaya kalian bisa merasakan dampak dari perpecahan. Oleh karena itu perpecahan itu ada. Ada. Nggak umat hari ini sulit sekali, sulit sekali. Atau kita lihat di apa radikal atau intoleran, mana yang jadi target bagi mereka. Nah, seperti itu. Kita sudah berupaya mendatangi, mengundang mereka untuk dialog. Insya Allah nanti kita akan datangi lagi setelah majelis syariah surah disuruh. Dalam rangka ini menjaga kita. Sudah bisa jauh. Oleh karena itu, ya, kembali ditindak Allah. Takut kayaknya. Yang terakhir tadi, wastaftahu. Kita tidak boleh mengandalkan usaha kita, tetap doa. Minta kemenangan, minta kemenangan. Barangkali doa mustahil dari kita yang akan digabungkan oleh Allah. Maka kita sebarkan kepada masyarakat. Waktu sorun, waktu zakuna itu apa? Maka ditolong, diberi rezeki dari orang yang doif di antara kalian. Ya kadang-kadang orang-orang doif itu di kalangan intelektual nggak dihitung. Ya, apa mereka tidak sampah. Karena kita semangat, oleh karena itu tiap-tiap di majelis syariah di Markasi betul-betul terus meningkatkan. Kafa ilmiah betul semangatnya belajar seperti itu. Ya. Saya harapkan antum juga begitu. Ya. Doro-doromu alim, yang laskar-laskar tetap belajar, tingkatkan keilmuan. Ya. Prinsip saya yang dipegang oleh Pak Tri, kalau Allah memberi amanah kepada kita, sekecil apapun, kemudian kita laksanakan dengan baik, ya, Allah akan memberi amanah yang lebih besar. Baik, kasih amanah lebih besar, amanat yang lebih besar. Oleh karena itu kesimpulannya, saya bergerak di ekonomi dengan tokoh-tokoh itu bagaimana mengkondisikan umat ini sampai layak mendapat pertolongan Allah. Intinya seperti itu. Karena nggak mungkin Allah memberikan pertolongan kepada kaum yang nggak layak di, apalagi memberi amanat izin Islam dan Muslimin kepada satu kelompok yang pemahaman Islamnya nggak jelas, bisa berantakan nanti. Maka kita istiqomah, ya. Tidak katanya berada dalam. Maka terakhir yang saya sampaikan sudah lama mungkin nggak saya sampaikan untuk mengingatkan, ya. Rasulullah SAW di hadapan para sahabat mengatakan, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ada gerakan takdir, perubahan, ya. Hari ini umat sudah ada perubahan. Kita mendapat label predikat dari Allah kuntum khairul, tapi realita kita menjadi umat yang terdorong. Apa sebab? Dalam hadits berhasil kita dari Mu'adz bin Jabal, ya. Rasul di hadapan para sahabat, antumul yaum ala bayyinatin min rabbikum. Hari ini kalian berada dalam posisi yang jelas dalam kebenaran yang datang dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah. Dalam kebenaran yang jelas ya, kalian tetap amar ma'ruf nahi munkar. Jihad bisa bertindak. Tapi Rasul kemudian summa, ini yang celakanya. Summa yudhiru fikum musakilata ini.
muncul di tengah-tengah kalian dua hal yang memabukkan, menghilangkan kesadaran umat Islam. Kalau orang pisang benar diangkat, ini orang sakran di antara sadar dan tidak, melenakan umat Islam. Sakratu bubul jali wa sakratu bubul ais. Mabuk cinta kebodohan, malas belajar sehingga tidak tahu Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian sakratu bubul ais, cinta mabuk dunia. Ini saya simpulkan. Langkah-langkah yang dibuat kebijakan umat Islam itu imam karena bodoh, nggak tahu, atau karena dunia. Ya. Saya katakan kepada yang datang ke rumah, Pak, negeri ini selama masih ada orang yang berbuat untuk kepentingan, nggak akan selesai masalah. Ingin menunjukkan kepedulian kita kepada sebenarnya disuruh harus dibedakan antara negeri karunia Allah dengan rezim. Ya. Kadang-kadang Ivan tidak bisa membedakan negeri ini milik kita, rezim berbeda, dolim mereka. Tapi negeri ini ketika waktu di Hotel Sofyan, mencintai negeri ini bukan nasionalisme. Saya sampaikan begitu. Ada contoh dari Rasul. Ketika Rasul mau hijrah di Mesir itu bersumpah untuk Mekah. Innani la khaira ardillah wa atubu ardallah. Allah itu adalah bumi Allah yang terbaik dan aku sangat cinta kepada bumi. Kalau penduduknya nggak mengusir aku tidak akan. Itu sangat manusiawi. Karena dulu pernah ya ketika saya masuk di FPI bahwa apa sudah nasionalisme. Mencintai negeri itu adalah sunatullah. Rumah kita diopo-opo orangnya tidak boleh. Kata Ustaz Mujahid, sertifikat tanah 100 meter saja kita pertahankan mati-matian, apalagi sertifikat Indonesia yang luas ini. Hasil perjuangan ulama. Ya. Saya sampaikan ke Ustaz Abu ketika bebas. Ustaz, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang punya bukti otentik perumusan Pancasila seperti apa. Karena syarat dengan perjuangan Makosidus Syariah. Oh begitu. Akhirnya alhamdulillah ketika ada acara di Buluki datang ke Ustaz Abu yang dari Aceh, yang dari Bandung. Ya satu beda. Ya, pemahamannya beda. Saya tidak berani sebutkan Ustaz Abu kepada tokoh-tokoh ulama-ulama pejuang yang menghabiskan harta dan nyawanya, kemudian membuat rumusan yang sering nggak mungkin cuma diakali oleh Soekarno, itu sudah jelas. Ditipu oleh Soekarno karena terlalu toleran. Lah hari ini bagaimana membangkitkan kembali semangat untuk menjaga keutuhan. Strateginya tidak perlu saya sampaikan di buka ini. Belum nanti dihabisi. Alhamdulillah saya hanya mendapat amanah untuk berdakwah kepada tokoh-tokoh profesor, doktor dan ulama-ulama seluruh Indonesia. Dan kesempatan yang baik. Oleh karena itu, Al-Asyadid ini saya minta untuk masuk membantu kan. Yang terakhir ini saya sampaikan. Ketika saya pulang dari Abu Alis, inap di sana, habis surah, Abu Alis kita nanti makan malam di sana aja. Ternyata rumahnya jauh. Makan malam jam 1 ya? Jam 12 ya? Ini bukan malam-malam, makan sahur ini. Ketika paginya kita dijamu oleh Ustaz Hafidin, mentor poligami ini. Marpai mana? Setelah selesai, Hafidin yang biasa mendampingi, mendampingi Ustaz Hafidin ini cerita. Ustaz, kami kemarin pulang dari Palembang dengan Ustaz Hafidin. Di jalan beliau mengeluh, saya gelisah. Karena sehari ini hidup sendirian gak berjamaah. Begitu. Karena dulu tokoh ini sudah pulang, terus dia sendirian. Saya sudah pernah menyampaikan ke Ustaz Abu, tapi kok sebenarnya saya tunggu lama. Tahu juga beliau imami. Saya datang, Ustaz, kalau antum ingin ke Jas, saya bingung mau menempatkan di mana.
Jangan-jangan antum ganggu kita yang diomongin poligami terus ini. Kenapa sih? Mereka itu antum bantu dulu di FPU itu. Kemarin saya sudah berkonsultasi dengan Joseph Abu Doro, beliau juga banyak berkorban untuk kita di Banten itu. Membina kita, memberi fasilitas, kita terima saja. Tapi apa kira-kira beliau bisa membagi waktunya? Karena kalau di hotel, ya ada acara itu minimal satu orang 25 juta. Kemarin di Facebook itu sampai 100. Ada acara begitu ratusan juta, kemudian markas memalukan. Bisa tak tinggalkan itu? Saya tanya itu, dan ilmu aku kok mahal sekali ini? Apa kamu? Apa sih? Ya saya ingin yang ikut program saya itu betul-betul orang yang mampu dan mau. Kalau sebesar itu dia mau, berarti dia orang yang mau. Berarti saya ceritakan kegelisahan seorang yang dulu pernah berjamaah, hari ini sendirian. Demikian itu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah melakukan itu kita, ya, tetap menjaga keutuhan kita dengan program-program bagaimana kita membangun kebersamaan antara jajaran Qiyadah dan karena bagaimana itu Muhammad Rasulullah dan sekarang ini terakhir di dalam surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah la yutikum fi katsirin minal la anittu. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasul. Rasul representasi dari Qiyadah, representasi dari syariah. Kalau Rasul itu mengikuti dalam banyak hal, mengikuti kalian akan menyulitkan kamu. Maknanya apa? Qiyadah atau Rasul yang mengikuti umat atau umat yang mengikuti kebijakan? Ya. Itu maknanya seperti itu. Tidak. Sahabat kita di markas ini sudah berpikir bagaimana langkah-langkah kita syar'i, majelis syuro yang mendalami bagaimana strateginya, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bicara. Kuncinya Allah akan ihfatillah yadfa. Janganlah apa namanya menjaga. Oleh itu penjagaannya kedua. Yang sifatnya khusus kepada innallaha ma'as-sabirin ma'al muttaqin, ini khusus kepada kedua orang yang sabar. Ini adalah pendampingan yang sifatnya penjagaan. Tapi kepada umum, ya Allah yang bisa mewati banyak lama tersiri itu sifatnya pengawasan. Kalau kepada orang-orang yang berjuang, orang-orang yang sabar, orang-orang yang sakit, sifatnya penjagaan. Mudah-mudahan kita selalu menjaga oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ketenangan di Islam dan kita tidak masukkan kepada kelompok yang tetap dohirina al-haq yang dijaga oleh Allah. Aku bilang ya pada astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di atau kanan terserah mereka gitu anak bilang saudaranya siapa Giliran anak ente keluar dikit. oh iya biar kelihatan ada di mau ketahuan biar kelihatan maksudnya ke depan itu kan di situ di tengah sejarah kayak